akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Pertanyaan atau saya langsung mendengar. Ya, pertama seperti kita saksikan tadi Majelis Hakim dalam putusan selanjutnya telah menerima perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum dari Ibu Tifa. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar ya. Jadi kalau kita cermati, ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Jadi gini media ya, saya ini sudah kenyang mengikuti pra-peradilan. Saya nggak tahu pra-peradilan ke-3, ke-4, ke-7 maksudnya apa gitu loh. Walaupun pra-peradilan pertama itu saya katakan ini sudah nggak benar keputusannya ya. Tapi sudahlah, itu kan hak daripada hakim untuk menentukan. Dan pernah saya sampaikan kepada media, kalau sempat ini dikabulkan, hakimnya perlu dipertanyakan. Pernah kan? Karena apa, ini sudah jelas-jelas bahwa penetapan tersangka tidak ada relevansinya dengan penerapan pasal atau penyelundupan pasal. Ada jenderal juga yang ngomong menyelundupkan pasal. Emang selundupan narkoba apa? Gitu. Nah faktanya, kalau seandainya memang penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan etika prosedur hukum, kenapa pada saat itu tidak
peradilan kan sebelum masuk proses pemeriksaan materi pokok perkara. Ngerti hukum nggak ini kuasa hukumnya nih? Kan dodol Garut juga di kuasa hukumnya nih. Belajar di Fakultas Hukum mana saya juga nggak tahu. Makanya dari awal saya katakan itu pasti kalah, pasti ditolak seluruhnya. Karena udah masuk dalam materi pokok perkara, kau pertanyakan pertahankan saja di agenda fakta persidangan di pengadilan. Bukan lagi di arena penetapan tersangka. Yang lebih ironisnya lagi sudah berpindah tanggung jawab daripada penyidik ke JPU. Ini kan sudah masuk kepada pra penuntutan dan persiapan dakwaan. Terus kau lakukan korek-korek terus langsung lagi minta rehabilitasi, minta ini. Menurut hemat saya, JPU segera mengambil langkah, langsung mainkan agenda persidangan. Kalau mau ke pra-peradilan kan tentang masalah yang lain silakan saja. Ini kan tidak ada relevansinya tentang masalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan sudah jelas, sudah diputuskan, ditolak seluruhnya. Bukan sebagian loh, seluruhnya ditolak karena tidak masuk dalam pra-peradilan. Penetapan tersangka itu adalah pada awal sebelum proses pemeriksaan materi pokok perkara. Mainkan saja di persidangan. Kok pra-peradilan tentang rehabilitasi itu urusanmu. Nanti memasukkan lagi kaki kau pincang di pra-peradilankan lagi, masukkan lagi. Bila penting 10 pra-peradilan kau bikin. Ya ini kan sudah dodol Garut namanya sebenarnya. Orang gila aja tahu kenapa nggak kau masukkan dalam satu aspek pra-peradilan. Kau cicil-cicil itu kan. Orang gila juga tahu kau tuh bermain nggak macam-macam. Ada yang profesor katanya, profesor dodol juga kayak gini kan. Ya nggak tahu lah siapa itu orangnya tuh. Terus masa ngomong sekarang kerangka teoritis berapa ini pakai bahasa-bahasa hukum lagi, tapi isinya dodol semua. Akhirnya kan ditegur sama hakim kan. Nah, karena kebanyakan sok pinter gitu kan. Nah sekarang sudah kayak gini masih cuap-cuap lagi. Itu kan hadapi aja. Nah mudah-mudahan di dalam fakta persidangan di ajas pembuktian keterangan di sana itu kau bisa buktikan ada keterangan ahlimu, ada pembuktian yang lain dan lain sebagainya untuk mengamputasi dakwaan daripada JPU. Di situ tunjukkan kepiawaianmu, terus pra peradilan terus. Ini mendaftarkan pra peradilan ketiga, baru mendaftarkan pra peradilan keempat, kelima, keenam, sampai lebaran monyet nggak selesai-selesai kan gitu kan. Orang gila kan nggak ada ketawa kan, nggak ada kerjaan nih bang satu ini. Mendaftarkan pra peradilan ada apa kau gitu kan. Nah itu kira-kira, jadi waras saja, yang waras ngalah, ikuti aturan main, ya hukum bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik rakyat Indonesia. Orang udah cerdas, kau jangan bermain-main di arena sini. Sudah, ikuti aja, tiba-tiba sudah melakukannya, ikuti aja. Mau apapun itu ya sudah nanti aja, dia aja pembuktian tuh. Tinggal kita tunggu aja keputusannya, kalau kau nggak puas, pledoi, kalau nggak puas, kau lakukan duplik itu. Selesai kan, tinggal kita lihat keputusan yang berkekuatan hukum, tetap dari hakim gitu loh. Kalau orang cerdas tuh, kalau orang berpikiran lurus tuh, kalau sudah pakai gini kan nggak tahu lagi pikirannya kena halusinasi atau nggak tahu saya nih. Kira-kira deh ya. Tapi ini kan mau menempuh praktik ketiga nih Pak Jenderal. Ganti rugi katanya. Relevan ya? Ganti rugi, ya dia minta kalau nggak salah 200 ya. Iya. Ada 200 rupiah uang saya sini. Minta ke saya aja deh. Enggak, saya minta apa? Ini kan tujuannya supaya yang penting dikabulkan rehabilitasi, berarti memang kayak gini. Apaan? Udah hakim juga nggak bodoh kok. Sudah ini sudah ngulur-ngulur waktu, sudah kelihatan sekali sudah gitu loh permainan tuh. Nanti habis rehabilitasi apalagi nanti penerapan pasal kucing lagi nanti kan nggak tahu lagi kita. Kan gitu. Ini kan putus-putus. Pasal 310, 311. Setelah itu 32, 35. Setelah itu pasal mana? Pasal mencos gitu kan. Nah, kadang-kadang amin-amin jawab baik gitu, sudah ikuti aja. Kau membuat situasional ini jadi nggak jelas. Orang lama-lama kan bisa, aduh, kamu berarti orang nggak bener kamu. Lama-lama kan orang bisa nilai. Nah kalau masih ada yang bela-bela dia itu berarti sudah perlu dipertanyakan jati dirinya gitu loh. Berarti kau tuh bukan berpikir tentang hukum, berpikir tentang permasalahan yang sensitif. Ada hubungannya siapa, yaitu kelompok dan golongan itu, nggak perlu saya sebutkan siapa gitu loh. Gitu kira-kira ya. Pak Jenderal, ini kan mereka bakal menempuh dari yang ketiga. Bukan katanya sih mau menempuh praktik ini sampai ke 8, 7 atau 8. Iya kan Kartika. Kan gitu. Saya nggak tahu lagi materinya nanti.
Nanti pra peradilannya tentang perjalanan mereka sudah menghabiskan uang dari rumah ke Jakarta Selatan. Tuntutan ganti rugi habis ongkos kami, katanya kan. Pra peradilan yang ke-20 gitu kan. Ya udahlah, orang waras ngalah aja deh. Hanya orang gila aja yang mau mendengarkan kayak gini itu loh. Kalau hakim masih mendengarkan kayak gini, nggak ngerti lagi hakim model apa kayak gitu loh. Tolong tegas juga hakim, kalau sudah masuk ketiga sudah ngasih dan substansi, tolak semuanya. Pada saat keputusan itu tolak. Ini sudah tidak sesuai lagi dalam pra peradilan. Ada pra peradilan jelas gitu loh. Substansi sah tidaknya titik itu aja. Apa rehabilitasi, rehabilitasi, apa nggak jelas lah. Berarti kuncinya di hakim ya Pak? Ya. Kuncinya di hakim ya? Kuncinya di hakim, tegas hakim, jangan lulu waktu. Ini kan sudah jelas ditolak, masuk ketiga lagi, apa nanti lagi? Gak usah diterima lagi di kepaniteraan. Cukup pada saat di kepaniteraan disampaikan, ini bukan masuk dalam aspek subjek pra peradilan. Selesai, gak usah sidang-sidang lagi. Harusnya begitu gitu loh. Hakim ini jangan dimain-mainkan, dan jangan juga hakim bermain-main. Ingat, hakim pemegang talu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Catat tuh baik-baik hakim. Itu kira-kira. Pak Jenderal, ini tapi kalau ini kan Dr. Tika sudah menempuh jalur pengadilan ya, sudah tidak menempuh praktik. Melihat Roy Suryo yang terus menempuh praktik sendiri ini, mungkinkah ini skenario untuk mentumbalkan Dr. Tika? Ya mereka lah yang tahu mau ditumbalkan, mau diapakan, nggak ngerti saya gitu loh kan. Kan udah macam-macam. Mereka bersatu, perang, kepentingan, pecah kongsi, akhirnya saling berantem. Tapi dibantah itu kemarin. Gimana dibantah? Fakta kok Jidudin dia sudah ngomong teriak-teriak kok. Apa yang mau dibantah lagi? Terus Refri Harun juga ngomong kok. Mau dibantah apanya lagi? Makanya kesimpulannya media, jangan suka menjolimi orang lain. Kalau menjolimi orang lain, karma akan berlaku. Di fakta juga di kasusnya Febri Adriansa, jangan jolimi orang lain. Karena karma akan berlaku. Jangan tutupi pokok-pokok permasalahan, sementara hukum berjalan, orang sudah tahu semua, tapi kau tutupi dengan kepentinganmu. Sama aja tuh. Ini juga akibatnya karma berlaku kan. Karena, jadi nggak usah jolimi orang. Akhirnya kan orang lihat kan, berantem kan. Makanya orang baik itu jangan disakiti. Karena Tuhan tuh maha tahu gitu loh. Kembalilah, kalau memang kita beriman agama manapun itu, tolonglah sebelum kau tuh menyakiti orang lain, pikirkan kalau kau disakiti sakit enggak. Gitu kira-kira ya. Roy Suryo, ini saya minta cas berapa fee yang bisa kamu bayar? Jadi Pak Kiai Akap belum pernah terima uang 1 peser pun dari Mas Yulia dan Dr. Tika. Jangankan uang seteguk minuman pun dari kalian belum. Saya tidak mau. Orang satu ini sakitnya nggak sembuh-sembuh nih orang satu ini, sumpah deh, ya. Dikasih kesempatan, dikasih kelonggaran waktu, tapi mulutnya ini, ya, ini mulutnya nggak bisa dijaga, ya. Orang ini tuh nggak tahu guys. Coba kalian full akunku dulu, terus tombol like, komentar sini. Berikan komentar tentang orang satu ini. Satu kata buat satu orang ini, ya. Cepat guys. Geram kali aku ini mengulur waktu orang ini. Otaknya dia itu guys. Akhirnya Dian Sandi, orang yang mengupload ijazah yang oleh masyarakat diduga itu milik Jokowi, angkat bicara. Seandainya tadi kalimat itu keluar tahun 2015, tahun 2016, barangkali Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Tolong Pak, lihat KTP, lihat ijazah, ditunjukkan kok. Cuman ini kan beda, gantung Jokowi, gantung. Ya nggak mau lah Pak Jokowi, karena itu nggak ada hukum untuk mengatur bahwa dia harus menunjukkan ijazah kan. Adili bukan no, adili Pak. Gak akan gantung kalimatnya adili, ada kalimatnya gantung, adili gantung ada kok. Maksud saya kita kan ketemu sama orang yang memiliki karakter seperti Pak Jokowi yang kalau sudah begitu ya dia nggak akan melawan gitu loh. Memang ada orang tua di antara kita ini misalkan ya sudahlah ketimbang repot-repot tunjukkan saja, ada gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah, kalian mau apa ayo gitu kan. Maksudnya begitu. Nah tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden loh. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh menggunakan ijazah S1 kan.
Ya nggak mungkin diterima lah di perusahaan itu. Perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM kan. Jaraknya hanya 70 kilo lah dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama efek Rudi kan. Nggak mungkin lagi ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Bareskrim dicuriga. Masuk pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu Mas. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si kambing hitam kan, terus saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun yang Anda sampaikan di X di media sosial. Nggak pernah saya